kali ini kita akan belajar tentang teks fantasi dengan judul tema Berkelana di Atas Awan. Sudah siap ikuti pembelajaran? Yuk, kita mulai ya. Sebelum memulai pembelajaran, kalian perlu mengetahui capaian pembelajaran ada pada tes ini. Tujuan pembelajaran ketika kalian mempelajari teks ini. Yang pertama, peserta didik menganalisis perubahan lebih rinci dalam alur cerita teks naratif dengan menjawab pertanyaan tentang cerita dengan baik. Dan yang kedua, tujuannya adalah peserta didik melatih kemampuannya untuk menelaah alur cerita dalam teks naratif dengan mengisi tabel alur. Nah, apa saja ya gambar yang ada dalam tampilan tersebut? Ya, ada kacamata, ada sapung, ada topi, amplop, scrolling, koper, dan juga ada sakar. Kira-kira apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Kita cari tahu. Nah, benda-benda tersebut merupakan benda yang ada dalam sebuah film. Ya, ini sudah ada novel. Jadi, film tersebut terinspirasi dari sebuah novel. Apakah kalian pernah membaca buku novel yang berjudul Harry Potter karya J.K. Rowling tersebut? Gimana respon kalian terhadap buku tersebut? Kemudian, dalam cerita tersebut diungkapkan hal-hal yang aneh. Menurut kalian, apakah peristiwa-peristiwa dalam novel tersebut dapat terjadi di dunia nyata? Nah, dari novel Harry Potter tersebut kita akan mengetahui apa sih teks fantasi itu. Ya, teks fantasi atau cerita imajinasi adalah karangan atau tulisan yang alurnya mengarah ke arah imajinasi dan biasanya diluar nalar dan tidak benar-benar terjadi atau khayalan dari penulisnya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa teks tersebut merupakan cerita fantasi? Berikut ada ciri umum dari teks fantasi. Nah, cerita fantasi itu ada berbagai macam loh. Nah, di sini jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam dunia nyata ada dua. Yang pertama cerita fantasi total dan yang kedua ada cerita fantasi unik. Nah, ada juga jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama ada cerita fantasi dengan latar zaman dan yang kedua ada cerita fantasi dengan latar lintas waktu. Untuk mengetahui alur cerita dalam sebuah cerita naratif, kalian bisa menggunakan diagram alur teks naratif itu. Ada tiga, yaitu ada bagian awal, bagian klimaks, dan juga bagian akhir. Nah, guru punya kuis ini, sudah siap untuk mengikuti kuisnya? Kalian baca cerita dalam buku paket kalian yang berjudul Bola-Bola Waktu. Oke, yang pertama, kalian identifikasi ciri umum cerita fantasi yang ada dalam cerita Bola-Bola Waktu. Lalu yang kedua, dilihat dari kesesuaiannya dengan dunia nyata, cerita
cerita fantasi yang berjudul Bola-Bola Waktu termasuk cerita yang mana ya? Ketiga, buatlah diagram alur yang sesuai dengan cerita tersebut agar kalian mudah untuk memahami jalan cerita. Sudah bukan? Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.